mengokohkan iman kita di tengah pergumulan dan tantangan hidup, sehingga apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap setia menanti dalam pengharapan, seperti tema perenungan firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang minggu ini. Jemaat disilakan berdiri. Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar, berakhir kalau pergumulan diganti kedamaian yang hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku di hadapannya bahwa kita telah berdosa. Tuhan, dengan rendah hati kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Rutinitas menyibukkan kami, usaha maupun kerja. Kami lupa bahwa hidup kami di dunia ini. Dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuangku lan susah siapa-nama kontong bangna itu mengka luming katang melayo batang pisan
tuku patuh tutuna kalingkangku latung babi katuangku minda molaku randuan butuh milan penangku tulalan katonganan ku mangandola kopuan pagar itu salahku katuangku laku sorong roh kelima kasami Yesu modu kelapatu oto kaparan bangku Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Bahagialah yang dalam rumah Tuhan telah beroleh damai pengampunan. Sungguh bahagialah manusia yang dibebaskan dari dosanya. Bapa di sorga bahkan telah menunggu anak yang mau mengaku sungguh-sungguh, tidak diingat kesalahannya, hidupnya jadi baru segera. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kita akan bermazmur dari Mazmur 68 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dan ayat ke-32 sampai ayat yang ke-35. Dibaca secara alternatif Majelis Gereja dengan Jemaat Tuhan. Tulisan yang agak tercetak keluar dibacakan oleh Majelis Gereja dan tulisan yang agak tercetak ke dalam dibaca oleh Jemaat Tuhan. Kita mulai. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit maka terserahlah musuh-musuhnya. Seperti lenyapnya asap, demikian Engkau melenyapkan mereka. Tetapi orang-orang benar bersukaria.
Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, bumi berguncang dan langit mencurahkan hujan. Hujan yang melimpah Kau curahkan, ya Allah. Ayat yang ke-32, dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Akuilah kekuasaan Allah. Amin, firman Tuhan. Bangkit, lihatlah, musuhmu terdekat segera, jauh dari hadapannya, bagaikan asap melenyap, yang tasik hilang serentak, dan hancur selamanya. Hai orang beriman benar, pujilah Allah yang besar, bermazmur bagi Dia, bukalah jalan baginya, dan sambut kedatangannya dengan bersukaria. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita persiapkan bahan pembacaan kita pada saat ini sebelum kita berdoa. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Bacaan kedua dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Kemudian dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Dan bacaan ketiga Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga. Kami datang menaikkan segala syukur kami kepadamu. Oleh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami terus rasakan dan alami dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan ketika saat ini Tuhan
boleh memperjumpakan kami di rumah-Mu yang kudus untuk menikmati persekutuan. Kami percaya tangan Tuhanlah yang menuntun kami ke tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami saat ini, menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dan kiranya ketika firman Tuhan diperdengarkan, hati kami kiranya seperti tanah yang subur. Benih firman Tuhan ditaburkan, dapat tumbuh di dalam setiap hati kami, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus memahami akan kedalaman pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kami semua. Mampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Amin. Bacaan selanjutnya dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan dilanjutkan dengan pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu
jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Pasal 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Kadambi kure
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Ya. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bolehkah Bapak Ibu kita memberikan salam ke kanan kiri, depan belakang kita dan mengucapkan selamat hari Minggu. Dalam minggu ini kita diberikan satu tema perenungan menanti dalam pengharapan. Ya, mak peagi lan kapaaran nuanan. Menanti dalam pengharapan. Dan bahan utama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 14. Saya akan banyak berbicara dari bahan utama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai dengan satu pertanyaan mendasar sesuai dengan tema kita, menanti dalam pengharapan. Pertanyaannya begini, kalau memang Allah itu mengasihi kita, kenapa kita harus menanti? Kenapa tidak langsung menolong saja? Kenapa harus ada perintah tunggulah dulu? Kenapa tidak sekarang saja? Bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah dia bisa melakukan segala sesuatu apa saja dalam sekejap mata? Nah, ini pertanyaan mendasarnya Bapak Ibu Saudara. Menanti dalam pengharapan. Kalau memang Allah mengasihi kita, kenapa harus menanti? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saya mau mengangkat satu kisah. Pasti Bapak Ibu tahu cerita tentang Lazarus. Yesus pada saat itu ketika bersama dengan murid-murid mendengar bahwa Lazarus itu sakit. Ketika Yesus mendengar Lazarus itu sakit, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 3 sampai ayat 6, menarik. Tuhan Yesus mengatakan begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Jadi ketika Lazarus sakit, Tuhan Yesus tidak bersegera untuk kemudian menuju ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Tidak. Dia tinggal 2 hari lagi. Padahal dia tahu Lazarus orang yang dikasihinya ini sakit parah. Akhirnya apa? Lazarus mati. Lazarus mati dan menarik ayat 14 dalam Yohanes 11. Tuhan Yesus mengatakan begini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Luar biasa. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, Nuh, dia dipanggil oleh Allah untuk membangun bahtera. Lalu kemudian dia menunggu hujan itu turun. Bertahun-tahun dia membangun kapal di tengah padang kering. Menjadi bahan tertawaan orang-orang pada saat itu. Menunggu sesuatu yang belum pernah ada. Hujan. Abraham utama kita Bapak Ibu. Mulai dari ayat bahan utama kita Bapak Ibu. Mulai dari ayat 6. Para murid kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini kelihatannya pertanyaan yang sangat rohani. Tetapi sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah arah. Kenapa saya bisa bilang salah arah? Karena para murid pada saat itu
masih memahami kerajaan Allah dalam kerangka politik. Jadi mereka berpikir bahwa nantinya Tuhan Yesus itu akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi dan kemudian membentuk satu kerajaan duniawi yang luar biasa hebat. Makanya dalam penafsiran seorang bapak gereja bernama Yohanes Chrysostomus dalam abad keempat, dalam homilinya atas kisah para rasul ini, dia mengatakan bahwa para murid pada saat itu belum sepenuhnya memahami hakikat kerajaan Allah karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Jadi pemahaman mereka masih terbatas dan masih terikat pada pemahaman dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita. Kenapa? Karena seringkali kita juga bertanya dengan cara yang salah kepada Tuhan. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan Engkau memulihkan ekonomiku? Kapan Engkau menyembuhkan penyakitku? Kapan Engkau menyelesaikan masalah keluargaku? Dan kita punya gambaran di dalam kepala kita bagaimana dan kapan jawaban itu harus datang. Kita tidak sepenuhnya salah untuk meminta kepada Tuhan, tapi kita sering meminta dengan pemahaman yang masih sangat terbatas tentang apa yang sesungguhnya baik bagi kita. Kemudian ayat 7 sampai ayat 8. Ketika murid-murid bertanya, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka secara langsung, tetapi Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Maksudnya apa? John Calvin dalam penafsirannya, dalam komentarinya terhadap kisah para rasul 1 ayat 7 ini, dia mengatakan bahwa Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka tentang waktu, karena waktu dan musim itu sepenuhnya berada dalam kuasa Bapa yang berdaulat. Bukan untuk kita ketahui dan kendalikan, melainkan untuk kita percayakan dengan iman. Jadi waktu dan musim itu Allah yang sungguh-sungguh berdaulat atasnya, bukan kita. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak berhenti sampai di sana, tetapi dia mengatakan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan menegur mereka dengan mengatakan, jangan engkau terus-menerus menatap ke atas, ada pekerjaan yang harus kau kerjakan di bumi ini. Artinya dalam ayat ini mau mengatakan kepada kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang percaya yang hidup dalam peziarahan di dalam dunia ini. Kita adalah seorang musafir yang kemudian hidup di kota dunia, tetapi kewarganegaraan sejati kita ada di dalam surga. Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk tidak lari dari kehidupan nyata mereka. Tetapi mereka harus kembali ke Yerusalem dan menunggu. Dan penantian itu bukan penantian yang pasif, tetapi penantian yang aktif, yang penuh dengan doa dan persekutuan. Ayat 12 sampai 14. Di situ menggambarkan apa yang dilakukan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara ada 3 kata kunci yang penting. Yang pertama, bertekun.
Kata bertekun ini berarti apa? Bukan sesekali berdoa, kalau ingat saja baru berdoa, tetapi bertekun berarti konsisten, terus menerus, tidak mudah menyerah. Kemudian sehati, mereka bersatu, tidak ada perpecahan, tidak ada persaingan, tidak ada yang merasa lebih rohani daripada yang lain, tetapi mereka datang bersama dalam kerendahan hati. Dan mereka hidup dalam kehidupan yang senantiasa berdoa. Di tengah ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi dalam penantian itu, mereka tidak mengandalkan strategi manusia, tetapi mereka bergantung pada Allah. Seorang teolog reform, Herman Bavinck, dalam bukunya Reform Dogmatics, pernah mengatakan bahwa penantian dalam Alkitab itu selalu bersifat teleologis. Maksudnya apa? Penantian itu selalu mengarah pada tujuan. Ada tujuannya. Allah tidak meminta kita menunggu tanpa arah. Setiap penantian dalam rencana Allah itu memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Membentuk karakter, memperdalam iman, menyiapkan kita untuk menerima janjinya pada waktu yang tepat. Nah, inilah yang membedakan penantian orang percaya dengan penantian dunia ini. Kalau dunia ini menunggu dengan kecemasan, dengan putus asa, dengan amarah, tetapi orang-orang percaya menunggu dengan pengharapan, karena kita tahu kepada siapa kita menunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menanti hari ini? Nah, ini yang menjadi pesan bagi kita dalam perenungan pada saat ini. Bagaimana kita menanti hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, dalam realitas kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, firman Tuhan mau mengatakan, bertekun dan bersatu dalam doa, bukan menunggu sendirian. Bertekun dan bersatu dalam doa bukan menunggu sendirian. Menanti dalam pengharapan itu berarti kita tidak menjalani penantian itu sendirian. Para murid tidak pulang ke rumah mereka masing-masing menunggu sendiri-sendiri, tetapi mereka berkumpul, mereka berdoa bersama, mereka saling menguatkan satu sama lain. Dan ada 120 orang di sana. Mereka sehati. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat realitas kehidupan kita saat sekarang ini, kita hidup di zaman yang mendorong kita untuk apa? Menjadi individualis. Kalau ada masalah, kita pikir saya harus selesaikan sendiri. Saya tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Kalau ada pergumulan, kita sembunyikan rapat-rapat. Kita membangun dinding di sekitar kita, dan kita menunggu sendiri dalam kesendirian yang menyakitkan. Tetapi Alkitab berkata, penantian itu dirancang untuk dijalani dalam komunitas iman, di dalam persekutuan, di dalam gereja. Jadi gereja itu bukan tempat kita datang kalau kita sudah baik-baik saja. Tetapi gereja adalah tempat kita datang justru ketika kita sedang dalam penantian, dalam kerentanan, dalam pergumulan, dalam ketidakpastian. Untuk apa? Saling menopang satu sama lain. Oleh karena itu, bagi kita Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan beban penantian dalam kehidupan ini kita kemudian menutup diri kita dari persekutuan. Tetapi datanglah ke gereja bukan hanya kalau kita siap, tetapi datanglah justru karena kita membutuhkan saudara-saudara seiman kita. Jadilah bagian dari kelompok doa atau sel binaan, persekutuan kecil di mana kemudian kita bisa jujur tentang pergumulan yang kita hadapi dan kita bisa mendoakan satu sama lain. Ketika kita melihat saudara-saudara seiman yang ada dalam
penantian yang berat, yang menunggu kesembuhan, yang menunggu pemulihan, yang menunggu pekerjaan, jangan kita tinggalkan mereka sendirian. Tetapi hadirlah, doakan mereka, sebutkan nama mereka. Itu pesan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, percayakan waktu kita kepada Allah. Jangan kemudian memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Menanti dalam pengharapan itu berarti apa? Kita menyerahkan kendali waktu kita sepenuhnya kepada Allah. Dalam pembacaan kita, para murid ingin tahu kapan kerajaan Allah, kapan kerajaan Israel itu akan dipulihkan. Tetapi Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini bukan satu perkataan yang kejam, tetapi ini adalah cara Yesus mengasihi para muridnya untuk tidak memberikan apa yang mereka minta. Karena dia tahu ada yang jauh lebih besar yang sedang ia siapkan. Ingat Abraham, kalau Allah langsung memberikan Ishak di tahun pertama setelah janji itu diberikan, kita mungkin tidak akan pernah mengenal Abraham sebagai bapa orang percaya. Justru selama 25 tahun penantian itulah iman Abraham kemudian dibentuk, diuji, diperdalam, sampai akhirnya dia bisa disebut sebagai orang yang percaya kepada Allah, bapa orang percaya, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Oleh karena itu, waktu dan musim kehidupan kita sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Allah yang berdaulat, bukan untuk kita ketahui, kita kendalikan, melainkan untuk apa? Kita percayakan dengan iman kepadanya. Kalau ketika kita berdoa dan kita merasa bahwa doa-doa kita belum dijawab, jangan langsung kita menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli atau sudah melupakan kita. Tetapi coba tanyakan, apa yang sedang Allah kerjakan di dalam diriku dalam masa-masa penantian ini? Latih diri kita untuk berterima kasih bahkan di tengah penantian. Bukan berpura-pura tidak ada masalah, tetapi mari kita mengakui bahwa sesungguhnya Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang baik, bahkan ketika kita belum melihat jawaban atas doa-doa kita. Jadikan penantian itu sebagai waktu untuk mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Seperti para murid yang mengisi waktu penantian dengan doa, bukan dengan kepahitan dan kegelisahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, kalau Allah mengasihi kita, kenapa harus menanti? Jawabannya bukan karena Allah lambat. Jawabannya bukan karena Allah tidak peduli. Jawabannya adalah karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan penantian itu adalah bagian dari proses itu. Oleh karena itu, dalam menunggu dan melalui penantian itu, kita percaya bahwa sesungguhnya itu adalah tanda iman yang dewasa, iman yang cukup percaya kepada Allah untuk tidak kemudian memaksakan waktu kita sendiri. Iman yang cukup kuat untuk tetap berdoa dan bersatu meskipun jawaban itu belum datang. Iman yang cukup teguh untuk berkata, Tuhan, aku tidak tahu kapan, tetapi aku percaya kepadamu. Engkau adalah Allah yang setia. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai jemaat Tuhan untuk senantiasa terus bertekun di dalam doa. Tidak menyerah ketika jawaban itu belum datang. Bersatu dalam persekutuan. Tidak menjalani penantian itu sendirian. Dan teguh dalam pengharapan.
karena janji Tuhan pasti digenapi di waktunya yang sempurna. Roh Kudus yang sama turun atas 120 orang murid adalah roh yang sama yang akan diam di dalam kehidupan kita. Dan dia akan memulai pekerjaan yang baik di dalam kita dan akan menyelesaikannya pada hari Yesus Kristus datang kembali. Amin. Mari sejenak kita masuk dalam saat yang teduh. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu bahwa segala rancanganmu dalam kehidupan kami adalah sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang boleh Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk senantiasa terus bertekun di dalam doa, di dalam persekutuan kami, dan percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Engkau akan menggenapi segala janji-janjimu di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan sempurnakan ketika Engkau akan datang kembali. Terpuji namamu. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Tiba saatnya kita akan memasukkan buah-buah iman kita melalui persembahan yang dituntun Nats. Mazmur 68 ayat ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Marilah dengan sukacita membawa persembahan kita kepadanya dalam pengakuan seperti Daud. Hujan yang melimpah Kau curahkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu, sehingga kawananmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah.
Secara berturut-turut dipersilakan paduan suara PKBGT Jemaat Biring Kanaya, Vokal Grup Lansia, Vokal Grup Adam Voice, dengan kasih disilakan.
Mari kita naikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami sebagai anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat tumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, bahwa melalui perjumpaan kami bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini, kami betul-betul merasakan dan mengalami kasih Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, juga telah memperdengarkan firman-Mu bagi setiap kami. Dan kiranya melalui firman Tuhan yang telah diperdengarkan, iman kami semakin kuat, semakin teguh. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, dan kehidupan kami sungguh-sungguh diarahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa dalam proses penantian itu Allah sedang membentuk karakter kami menjadi umat Tuhan yang tetap setia, tetap taat, tetap berharap, berserah kepadamu. Dan kami percaya bahwa janji-janji-Mu dalam kehidupan kami itu pasti akan digenapi. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bersama dengan jemaat Tuhan, kami datang membawa syukur bersama dengan anggota jemaat yang menikmati pertambahan usia, juga untuk ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan di dalam menikmati sukacita, dalam menikmati syukur, baik pertambahan usia juga melalui ulang tahun perkawinan. Dan kiranya melalui perjalanan kehidupan mereka masing-masing, mereka boleh terus mengakui kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka, boleh terus menaikkan syukur atas segala kebaikan yang terus Tuhan nyatakan, lakukan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan mereka. Juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang menikmati kebaikan Tuhan atas kenaikan pangkat, juga selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan berbagai pencapaian-pencapaian yang lain. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan akan terus Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa segala apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga membawa seluruh pelaksanaan ibadah-ibadah selama sepekan ke depan, baik ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, PWGT, PKB, PPGT, juga ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei. Tuhan,
Kami membawa semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, sehingga pelaksanaan ibadah-ibadah selama sepekan ke depan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan mampukan majelis jemaat, pengurus OIG untuk boleh mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, dan kami percaya bahwa setiap ibadah-ibadah itu kami memuliakan nama Tuhan, dan kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Juga kami berdoa untuk jadwal pertukaran mimbar pada tanggal 24 Mei minggu depan dalam rangka HUT PGI ke-76. Tuhan berkati, dan kiranya dalam rangka pertukaran mimbar kami betul-betul disadarkan bahwa kami adalah satu di dalam Kristus. Berbagai denominasi-denominasi yang ada di Makassar ini kiranya kami lihat sebagai cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, dan Tuhan ingin kami untuk bersatu di dalam iman kepada Kristus. Dan kiranya melalui pertukaran mimbar ini kami betul-betul merasakan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Juga kami berdoa bagi keluarga Axel yang bersuka cita karena kasih karunia Tuhan, mereka dikaruniai seorang anak. Dan juga kami menyambut dengan sukacita keluarga Ibu Ludia Boko yang telah bergabung dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami membawa ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam persekutuan jemaat Tuhan kami akan terus merasakan kasih Tuhan, kami akan dikuatkan satu sama lain, kami akan ditopang satu sama lain, dan kami akan terus mengalami kasih Tuhan dalam perjumpaan kami dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan jemaat. Dan kami percaya bahwa di dalam persekutuan jemaat di tempat ini, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Akan terus Tuhan nyatakan kasih setia itu dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, dalam setiap persekutuan-persekutuan yang boleh dilaksanakan. Juga kami menopang di dalam doa jemaat Tuhan yang sedang sakit, Bapak Rudi Ariganto, Cleo Rimba, ibunda dari Bapak Daniel Kasih di Rumah Sakit Papua, ibunda dari Bapak Antonius Alla Padang di Rumah Sakit Fatima di Toraja, Bapak Luther Siampa, pemulihan di rumah, Saudari Claire Manik Malewa, adik sepupu dari Enos Palamba dirawat di Rumah Sakit Pusat Jantung. Kami doakan jemaat Tuhan, ya Tuhan, dalam pergumulan yang mereka rasakan, dalam sakit penyakit yang mereka rasakan dan alami saat ini, kami membawa semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai setiap upaya-upaya pengobatan yang mereka sedang jalani, mereka sedang upayakan, untuk menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Dan kami percaya bahwa jika Tuhan berkenan, maka mereka akan kembali sehat, boleh pulih dari segala sakit penyakit yang mereka rasakan karena kasih dan perkenanan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami juga berdoa menopang dalam doa Bapak Pendeta Manase dan Bapak Aris Limbong atas meninggalnya sepupu almarhumah Nini. Tuhan, kami membawa seluruh duka cita ini ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami sungguh menyadari dalam menghadapi pergumulan duka cita kami begitu terbatas, kami begitu lemah. Tetapi di dalam seluruh duka cita, dalam kesedihan yang kami rasakan bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Manase dan Bapak Aris Limbong, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, setia menopang, setia menghibur,
setia memberikan pertolongan di dalam setiap duka cita yang dirasakan. Dan kami percaya bahwa ketika kami membawa segala pergumulan duka cita ini ke dalam tangan kasih Tuhan akan terus merangkul kami, menopang kami, menguatkan kami menjalani duka cita ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami nyatakan di dalam persekutuan pada saat ini. Baik persembahan berupa puji-pujian yang boleh kami nyanyikan bersama, juga persembahan berupa materi yang boleh kami masukkan dalam pundi persembahan. Kiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami kerjakan pada saat ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, boleh berbau harum di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa boleh memberikan yang terbaik, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagi setiap kami jemaat Tuhan, kami doakan ketika mereka nantinya akan kembali ke rumah mereka masing-masing, Tuhan tetap sertai kehidupan mereka, tuntun dalam perjalanan sehingga boleh tiba dengan penuh selamat, penuh damai sejahtera. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berikan hikmat kepada para pemimpin kami yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, memerintah dengan arif bijaksana, karena Tuhanlah yang menopang mereka, menuntun kehidupan mereka, dan kami boleh terus merasakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rasa aman, tentram, adil, makmur, karena Tuhan yang menopang bangsa dan negara kami. Juga kami mendoakan untuk dunia secara global. Engkau melihat kondisi yang dialami dunia secara global, bagaimana ada negara-negara yang berkonflik. Kami terus menaruh pengharapan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melawat setiap negara-negara yang ada dalam konflik, memberikan perdamaian kepada negara-negara itu, dan kami juga boleh merasakan bahwa kasih sayang Tuhan boleh terus dinyatakan bagi seluruh negara-negara yang ada dalam dunia ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, inilah doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar setiap doa dan seruan kami ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ada perbaikan warta ibadah keluarga di kelompok 3 di warta hari Senin, seharusnya Rabu 20 Mei 2026 di rumah EDT alamat NTI Jalan Mangga 1 Blok Ki 29. Penekanan warta. Pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, Nyonya Rumah PWGT Kelompok 6, Pemimpin Ibadah, Pendeta Yohanes Metris MTH MM. Dress code, baju kerja orange PWGT, dan membawa air minum masing-masing. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Riprata Salata STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami dan menghayati bahwa
penantian janji Allah harus dijalani dengan sikap bertekun, bersyukur, dan bersatu dalam doa. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Dan selamat kepada keluarga Bapak Ronald Tupabiri dan Ibu Wani Ampulembang atas baptisan kudus atas nama Brilian Ampulembang Padaunan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, surga hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pergilah dan bertekunlah dalam pengharapan-Mu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku rindu kejam, makin giat dan makin teguh. Ku rindu kejam, makin
Heavenly Father, we love your precious name. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Woo! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari
Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Woo! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini,